Shalom dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam ibadah dalam talian bagi pelayanan Bahasa Malaysia Gereja Metodis. Jemaat Tuhan, sila siapkan peribadi dan hati anda bagi doa senyap dan pengakuan dosa. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita memulakan kebaktian pada hari ini. Amin. Marilah dan dengarlah hai semua orang yang menghormati Allah. Aku akan menceritakan apa yang telah dilakukannya untuk aku. Aku bersuruh minta tolong kepadanya, aku menyanyi dan memuji Dia. Saat ini, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian, jangan lelah. Jadilah dengan Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Menjadi siang Seterusnya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan lagu Bagaikan Bejana. siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
rencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan harapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di syurga, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi melalui ibadah secara online. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di tempat masing-masing sekarang ini, yang sedang beribadah saat ini, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga ke akhir ibadah. Kami berdoa juga untuk kalian jemaah sekarang dalam keadaan sihat atau sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberikan penyembuhan kepada kami. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang akan berkongsi firman Tuhan, kiranya Tuhan memakai hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi kesyukuran dengan uang persembahan dan menyanyikan lagu dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Jemaat Tuhan, sila berdiri dan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Pembacaan teks firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-16 hingga 20. Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya.
11 orang pengikut Yesus pergi ke bukit di Galilea seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Apabila mereka melihat Yesus, mereka menyembah Dia, meskipun ada di kalangan mereka yang ragu-ragu. Yesus menghampiri mereka lalu berkata, "Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang aku sudah perintahkan. Ingatlah, aku akan senantiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman." Puji Tuhan karena sudah memberikan firman kepada kita sebagai pelita hidup kita. Sekarang mari kita mempersilakan Pastor Jeff untuk perkongsian firman Tuhan dengan tema Pergilah Memberitakan Injil. Shalom saudara dan saudari, puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa sekali lagi melalui ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan syurga, pada saat Tuhan kami bersyukur walaupun kami tidak dapat datang ke gereja, tapi pada saat ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama keluarga melalui ibadah online. Kami mohon Tuhan menyertai sesi berkhotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ke Tuhan, mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan jemaah yang di rumah juga kiranya mereka bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini yang bertajuk Pergilah Memberitakan Injil. Pergilah Memberitakan Injil. Teks yang menjadi rujukan kita pada pagi ini diambil daripada Injil Matius bab 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius bab 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Nah, apabila kita membaca firman Tuhan ini, sedikit sebanyak kita pasti mengetahui bahawa firman Tuhan ini berbicara tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perintah amanat agung dari siapa? Dari Yesus Kristus untuk pengikut-pengikutnya, yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus. Kita ini semua pengikut-pengikutnya, yaitu suruhannya itu pergi keluar memberitakan Injil. Jadi mari kita lihat satu persatu apa suruhan ataupun gesaan perintah daripada firman Tuhan ini yang firman Tuhan mahu kita lakukan, laksanakan sebagai pengikutnya. Pertama, kita perlu mengatasi keraguan dalam memberitakan Injil. Mengatasi keraguan dalam memberitakan Injil. Sebelum ayat 16 ini, di pasal yang sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, mengisahkan Yesus diadili di hadapan Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman mati, askar mengolok-olokkan Yesus, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan kuburnya dijaga. Selepas itu, Matius 28 mengisahkan Yesus bangkit dari kematian, yaitu menang atas maut. Dan firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini mengisahkan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan sekaligus pada masa yang sama Yesus memberikan perintah amanat agung kepada pengikut-pengikutnya, itu murid-muridnya. Sebelum ini tercatat dalam Injil Matius bab 26 ayat yang ke-32. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya demikian. Saya bacakan untuk kita Matius 26 ayat 32. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan pergi ke Galilea. Aku ini adalah Yesus. Aku akan pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Kamu ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh demikian, perkataan inilah atau perkataan yang Yesus ucapkan ini yang mendorong
para murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Galilea agar dapat bertemu dengan Yesus sekali lagi selepas peristiwa kebangkitannya. Nah, walaupun beberapa jangka waktu masa murid-murid Yesus bersama dengan Yesus telah sekian lama melayani bersama-sama, pergi ke mana-mana, mereka lihat apa yang Yesus lakukan, tetapi di sini masih ada keraguan dalam murid-muridnya terhadap Yesus. Mereka boleh dikatakan kurang percaya. Jika kita membaca Injil Markus bab 16 ayat 14 berkata, dikatakan tentang muridnya ini terlalu degil sehingga tidak percaya kepada kesaksian orang yang sudah melihat sendiri bahwa Yesus hidup. Nah, Injil Lukas berkata tentang murid-murid Yesus ini bahwa mereka ini melihat Yesus seperti nampak hantu. Mereka terkejut dan ketakutan. Nah, sebagai pengikut Kristus, saudara-saudari, jemaah sekalian yang berada di rumah, kadang-kadang kita pun takut akan banyak hal. Tidak tahu takut dari segi aspek apa, tapi kadang-kadang kita takut akan banyak hal yang berada di depan, berada di sekeliling kita. Nah, jika kita berbicara soal penginjilan, oleh kerana minggu ini adalah minggu misi. Nah, sekiranya kita berbicara soal penginjilan, memberitakan berita baik, memang ada ketakutan ketika kita memberitakan berita baik. Nah, memberitakan Yesus yang hidup sebagai manusia dan Tuhan, penyelamat bagi yang percaya. Kadang-kadang kita pun ragu-ragu, fikir itu dan ini. Atau adakah kita ada pertanyaan semasa menginjil? Betulkah Yesus yang saya beritakan ini kepada orang yang saya injili, dia berkuasa? Betulkah Yesus ini penyelamat bagi semua manusia? Betulkah Yesus ini begini? Banyak pertanyaan kita semasa dalam penginjilan oleh sebab rasa ketakutan, oleh sebab rasa ragu-ragu, oleh sebab rasa khawatir. Saya ingin kongsikan keadaan yang saya alami, saudara-saudari, semasa PKP ini. Saya tidak lepas daripada rasa ragu-ragu, rasa khawatir begitu. Apabila saya menerima suatu WhatsApp, suatu pesanan yang masuk ke dalam handphone saya, itu daripada seorang reverend. Dia meminta saya untuk berkhotbah secara online di gereja Maslin yang telah habislah pada minggu yang lalu. Jadi ini yang saya hadapi waktu sepanjang musim PKP. Dia meminta saya untuk berkhotbah ibadah online. Jadi suatu kali apabila saya mengetahui saya diberikan tugas ini, saya mulai banyak fikiran yang timbul, yang terlintas di fikiran saya. Saya mulai bertanya kepada diri saya, bolehkah saya melakukan tanggungjawab ini? Saya tidak pernah berkhotbah secara live depan kamera, tiada jemaah di hadapan. Saya tidak pernah berbuat demikian. Apakah saya mampu melakukan ini? Jadi saya memberitahu Reverend itu. Saya beritahu kepada dia begini, Reverend, bolehkah suruh pastor, pendeta yang ada di Sibu ini semua berkhotbah? Lepas itu yang terakhir, tiada sudah pastor pendeta di Sibu ini yang berkhotbah secara online di gereja Maslin, sayalah yang akan pergi ke sana untuk berkhotbah. Lepas itu Reverend itu menjawab kepada saya, kira-kiranya beginilah dia menjawab, kawan, janganlah begitu kawan, susah. Dia bilang kepada saya, kamu mau berdoa kan, tunggu ini virus habis. Dia sedikit bergurau dengan saya lah. Jadi kami berunding itu dan ini, dan akhirnya saya membuat keputusan dengan yakin pada saat itu. Okey Reverend, bolehlah saya pergi ke sana untuk berkhotbah nanti pada tarikh sekian. Dan kenapa saya boleh berkatakan
saya menjawab iya kepada Reverend itu, saya sanggup pun, saya kurang pasti pada waktu itu. Dan pada malam itu, saya pun merefleksi diri saya sendiri. Kalau saya menolak, iaitu berkhotbah secara online tadi, nah, bagaimanakah jemaat saya di sini boleh mendengarkan firman Tuhan? Bagaimanakah jemaah di gereja lain boleh mendengarkan firman Tuhan? Sebab tidak boleh datang ke gereja. Jadi inilah peluang yang satu-satunya yang Tuhan telah berikan kepada saya, yang harus saya ambil untuk pergi berkhotbah secara online. Mana tahu orang dalam negeri, luar negeri, dalam negara, luar negara lihat ini streaming, mungkin mereka akan percaya kepada Tuhan, mungkin hati mereka akan tersentuh. Mana tahu mereka menonton bersama-sama, mengikuti ibadah ini bersama keluarga. Mana tahu salah seorang di antara ahli keluarga mereka tidak percaya kepada Tuhan, setelah mengikuti khotbah ini, setelah mengikuti live streaming khotbah setiap minggu ini, mana tahu mereka percaya kepada Tuhan begitu. Jadi apabila saya merefleksi diri saya sedemikian, wow, inilah peluang emas yang patut saya ambil. Jadi pada keesokan harinya seterusnya saya pun mulai membuat khotbah begitu. Jadi kenapa saya menceritakan pengalaman saya yang ragu-ragu untuk pergi berkhotbah sewaktu musim PKP ini? Kerana Tuhan memberikan kekuatan, keyakinan, hikmat dan kebijaksanaan kepada saya untuk memikul tanggungjawab ini, walaupun ini berat bagi saya sebab saya tidak pernah berkhotbah secara online. Yakin dan percaya saja Tuhan memampukan saya. Itulah yang saya ingat. Saudara-saudari, nah apakah yang masih membuatkan kita kadang-kadang ragu untuk pergi terlibat dalam penginjilan, memberitakan Injil? Saya tidak tahu pergumulan anda. Sekiranya kita tidak tahu memberitakan Injil, malu-malu untuk bercakap, tiada pengetahuan dalam penginjilan, tetapi sangat mahu untuk terus serta dalam penginjilan, boleh berjumpa, hubungi, memberitahu saya. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Kita pergi keluar bersama-sama untuk pergi menginjil, memperluaskan kerajaan Allah. Nah, suatu PKP ini, Cikgu Geoffrey juga dia pernah berkongsi kepada saya tentang cara penginjilan melalui online, melalui media sosial. Nah, mungkin kalian di rumah boleh bertanya kepada Cikgu Geoffrey, Cikgu, macam mana abah mau menginjil secara online ni? Yang Cikgu beritahu kepada Pastor Game, macam mana abah mau menggunakan penginjilan kepada orang-orang rakan-rakan kita melalui telefon ni? Boleh ajar ke Cikgu? Ini adalah peluang emas. Kita boleh belajar dengan antara satu dengan lain melalui penginjilan melalui online ini dengan Cikgu Geoffrey. Nah, selain itu, hal yang membuatkan kita ragu-ragu juga untuk konteks kita pada hari ini ketika dalam pemberitaan Injil, iaitu kerana kita kurang pengetahuan firman Tuhan. Kita kurang pengetahuan dari segi Alkitab, karena tidak rajin baca Alkitab, tidak rajin merenungkan firman Tuhan. Lepas tu kita berfikir, mana tahu nanti orang yang saya injil dia akan tanya saya soalan ini itu tentang dari Alkitab. Kalau saya tidak dapat jawab, nah malulah saya. Mungkin kita ada berfikiran sedemikian, kalau saya tidak dapat jawab nanti, macam manalah dengan dia, puaskah hati dia? Mungkin kita ada soalan, ada jawapan begini juga. Nah, cara mengatasi keraguan ini tiada cara lain. Ya, tiada cara lain selain membuka Alkitab, membacanya, merenungnya dan memahaminya. Satu hari mungkin kita boleh ambil inisiatif, berkomitmen, satu hari baca 3 bab, satu hari baca 4 bab dalam Alkitab. Nah, mungkin 1 tahun boleh habis kita baca satu Alkitab ini. Nah, inilah peluang yang kita boleh gunakan semasa
PKP ini juga, yang kita duduk di rumah saja tidak berbuat apa-apa. Nah, bacalah Alkitab. Nah, apabila gereja dibuka nanti ada penginjilan, nah pergi bersama-sama dengan saya, dengan Cikgu Joffrey dan dengan beberapa orang lagi, Joyce, Nixon, Bibiana. Kita pergi sama-sama menginjil. Nah, pada saat ini kita tidak dapat datang ke gereja, kita memperlengkapi diri kita sendiri dengan membaca kitab, tambahkan pengetahuan melalui dengan firman Tuhan ini. Yang kedua, jalankan tanggungjawab sebagai pengikut Kristus. Jalankan tanggungjawab sebagai pengikut Kristus. Nah, sebelum kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai pengikut Kristus, pergi keluar menginjil, hendaklah kita mengetahui bahawa kita adalah utusan-utusan dari Kristus. Kita adalah saksi bagi Kristus. Kristus mempunyai wibawa. Dia berkuasa. Apa yang kita tidak boleh lakukan, apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus boleh lakukan. Yesus dapat membuat sesuatu yang kita fikir mustahil dalam kehidupan kita. Nah, apa firman Tuhan katakan ayat 18? Saya bacakan untuk kita. Yesus menghampiri mereka lalu berkata, Aku, yaitu Yesus, Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Apa maksudnya ini? Kuasa Yesus tidak ada batasan waktu. Di mana-mana saja, bila-bila saja, Yesus senantiasa berkuasa. Jadi, saudara-saudari, sekalipun kita masih berada dalam keadaan yang ragu-ragu, takut-takut akan segala hal yang menyebabkan kita khawatir, untuk menjalankan amanat agung, pergi keluar memberitakan Injil, percayalah saudara-saudari, Dia akan menghampiri kita, bersama kita. Dan yang penting, kita jangan lari, jangan menjauh daripadanya. Dia tidak mau kita ragu-ragu lepas ini. Yaitu Yesus tidak mau kita ragu-ragu lepas ini setelah kita membaca firman Tuhan ini. Sebab kita sudah tahu firman Tuhan ini. Dia tidak mau kita ragu-ragu akan banyak hal yang membatasi kita untuk melakukan pelayanan di muka bumi ini. Dia sudah menyatakan kepada kita, Dia berkuasa. Tetaplah yakin, percaya kepada kuasanya yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Jalankanlah tanggungjawab kita sebagai pengikut Kristus, yaitu pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia ini. Jadikanlah mereka pengikutku, yaitu menginjil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang serumah kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum datang ke gereja, yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita boleh menginjil mereka. Jiran rumah sebelah kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita boleh menginjil, memberitakan kabar keselamatan kepadanya. Orang-orang pekerja-pekerja di tempat kita yang belum mengenal Kristus, nah kita boleh memberitakan Injil kepada mereka. Beritahu kepada mereka hanya ada satu saja jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Nah, baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka mentaati segala yang sudah Aku perintahkan. Nah, di akhir semua amanat ini, Yesus berkata kepada semua orang yang percaya, ingatlah, Aku akan senantiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. You are not walking alone, saudara-saudari. You are not walking alone. Kamu tidak berjalan seorang diri. Sebab Yesus menyertai kita senantiasa. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi, pergilah memberitakan Injil mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri semua. Mari kita melafazkan asas kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu pengutusan Aku Berserah. Sekarang kita mempersilakan Pastor Gev bagi membawa kita di dalam doa berkat. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dalam doa berkat. Saya memimpin kita di dalam doa berkat. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, pada si Tuhan kami bersyukur kerana kami sudah sampai ke penghujung ibadah kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai aktiviti kami selepas ini. Apapun yang kami perbuat, ingatkanlah kami selalu supaya kami tidak rasa ragu-ragu, tidak rasa khawatir, dan ingatkanlah kami selalu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber hikmat dan kebiasaan kepada kami. Oleh itu ajarilah kami Tuhan untuk kami terus bersandar kepadamu, baik ketika kami melayani ataupun di mana-mana kami berada. Ajarilah kami selalu supaya kami sentiasa berharap kepada pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, sila duduk, doa senyap sebelum bersurai. Kebaktian ditangguhkan, Tuhan memberkati.